di CGP Angkatan 11 dari STN Wiring Gendong 01 Kecamatan Tulus, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Perkenankan pada pertemuan kali ini saya akan mempraktekkan salah satu tugas dari CGP, yaitu tujuan supervisi akademi. Pada pertemuan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan teman saya, Bapak Syarif Hidayat, rekan sejawat dari kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Syarif? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, jadi pada kali ini perkenankan saya ingin menanyakan beberapa hal, di antaranya mengenai proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Jadi utamanya tadi seperti disampaikan di awal bahwa saya akan melakukan supervisi akademik. Yang akan saya tanyakan dengan tujuannya nanti adalah untuk meningkatkan kualitas dari proses pembelajaran, kemudian masukan bimbingan mengenai kemampuan Bapak sehingga kompetensi Bapak akan semakin meningkat dan pembelajaran lebih bermanfaat bagi kita. Itu Pak. Baik, pada percakapan pra-observasi ini agar Bapak siap, percaya diri dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi hari ini, Pak. Nah, yang pertama yaitu kira-kira materi apa yang nanti akan Bapak ajarkan pada saat supervisi nanti, Pak? Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi nanti yang saya akan ajarkan pada saat supervisi akademik, yaitu saya mengambil di mata pelajaran IPAS. Jadi materinya wujud zat dan perubahannya, Pak. Baik, ya. Jadi materinya nanti pada pembelajaran IPAS tentang wujud zat dan perubahan, ya Bapak. Mengenai tujuan pembelajaran yang Bapak capai dalam materi tersebut apa, Bapak? Untuk tujuan pembelajarannya dalam nanti supervisi akademik, yang pertama nanti kan itu tadi materi wujud zat dan perubahannya. Saya mengambil tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dari padat ke cair. Jadi masih di topik A, Pak. Dari perubahan wujud benda dari padat ke cair, kemudian cair ke padat. Yang kedua, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mendemonstrasikan perubahan wujud zat atau perubahan wujud benda dari cair ke padat, kemudian dari padat ke cair. Jadi tujuannya tadi ya, Bapak sampaikan antara perubahan wujud dari cair ke padat ataupun sebaliknya, ya Pak. Dari tujuan tersebut, area pengembangan apa yang hendak Bapak capai nanti? Untuk area yang hendak saya capai lebih ke pemahaman konsep IPAS, ya, konsep sains tentang wujud dan perubahan zat. Itu yang pertama, Pak, karena kita di materi itu. Kemudian yang kedua itu areanya yang hendak dicapai itu keterampilan berpikir kritis peserta didik. Jadi nanti di dalam pembelajaran itu memang nanti ada pengamatan, ada eksperimen, ada demonstrasi. Jadi untuk melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik. Kemudian yang ketiga, kemampuan observasi. Observasi itu ya tadi eksperimen, Pak, melalui demonstrasi itu. Kemudian ada pengamatan. Nanti ada pengamatan. Itu, Pak. Ya, jadi ada tiga hal yang ingin dikembangkan dalam area tadi
ya. Iya. Ada 3 aspek. Hmm. Dari ketiga aspek tadi, lebih spesifiknya yang utama itu apa Pak? Kalau untuk lebih area yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu di peserta didiknya Pak. Jadi kemampuan bekerja sama ketika melaksanakan atau melalui diskusi kelompok. Nah, itu kemampuan bekerja sama antar peserta didik. Kemudian peningkatan keterampilan komunikasi dalam menyampaikan hasil dari diskusi itu Pak, itu lewat presentasi di depan. Jadi itulah spesifiknya. Iya, spesifiknya itu. Tujuan pembelajaran itu yang ingin Bapak capai, kemudian metode yang mau digunakan dalam tadi pembelajarannya. Untuk metodenya ada diskusi, kemudian pengamatan atau observasi tadi, kemudian demonstrasi, dan yang lain sama. Tadi ya berarti yang presentasi itu. Iya. Baik Bapak, jadi tadi ada strategi pembelajarannya, kemudian ada metodenya, kemudian model yang digunakan saat pembelajaran di kelas. Iya. Kira-kira pembelajarannya mau dilaksanakan kapan? Pembelajaran akan dilaksanakan pada hari Rabu Pak. Baik, sudah ini yang saya sampaikan tadi terkait praobservasi. Terakhir, harapan dari Bapak Syarif selaku rekan yang saya observasi itu apa Pak harapannya dari hasil observasi? Harapannya jadi sedikit tambahan tadi Pak, jadi baru metode untuk modelnya nanti saya akan menggunakan PBL ya Pak, problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Yaitu harapannya itu anak mampu, yang pertama tadi mampu berpikir kritis, mampu memecahkan sebuah masalah. Tentunya tidak lepas dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi saling mengait. Begitu Pak. Ya, baik, itu saja yang dapat saya tanyakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Semangat sekali hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Ya, sudah. Yang belum siapa? Iza, Iqbal, Fatah. Ya, belum pada sarapan ini. Nanti pada waktu istirahat sarapan dulu ya. Oke, hari ini kita akan belajar di mata pelajaran IPAS ya, materinya zat wujud dan perubahannya ya. Namun sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya, agar diberikan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran ya. Dipimpin doa, yang memimpin ketua kelas bisa.
pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran ya. Selanjutnya Pak Guru absen dulu yang tidak berangkat hari ini. Siapa? Berangkat semua? Ya, mejanya dan kursinya penuh, berarti berangkat semua. Oke, selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Tujuannya apa? Ada yang tahu? Ya, bisa. Menumbuhkan rasa nasionalisme. Ya, tujuannya agar menumbuhkan rasa nasionalisme, ya, menumbuhkan cinta tanah air Republik Indonesia. Ya, hari ini kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Kita akan belajar di mata pelajaran IPAS. Materinya tadi apa? Wujud, zat, dan perubahannya. Ya, wujud zat dan perubahannya. Oke, Pak Guru sekarang mau bertanya. Coba lihat ke depan ya. Ada yang tahu apa itu mencair? Ya, sini. Coba. Apa? Ya, perubahan wujud benda dari benda padat menjadi cair. Ya, tepuk tangan buat Sydney. Ya, mencair itu perubahan wujud benda dari padat menjadi cair ya. Kalian pasti pernah melihat es batu atau batu es ya. Itu kan dari padat kemudian didiamkan beberapa menit saja sudah mencair. Kemudian apalagi? Seperti lilin. Lilin kalau dinyalakan, dipanaskan ya menjadi mencair atau meleleh kalau lilin. Ya. Kemudian apa itu membeku? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya. Apa itu? Adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Isra. Ya. Jadi sebaliknya, ya, kebalikannya. Kalau membeku itu dari cair ke padat. Tadi mencair dari padat ke cair. Contohnya kalau kamu membuat es batu sekarang, ya, dari air dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dimasukkan ke freezer. Nanti itu membeku menjadi es batu. Lilin pun sama, ketika dipanaskan itu kan meleleh. Nanti lelehannya itu menjadi padat kembali. Ya, menjadi padat kembali. Itu namanya membeku. Ya, kebalikannya dari mencair. Nah, kemudian bagaimana wujud benda itu berubah tadi seperti es batu, lilin? Itu kenapa berubah wujud bendanya? Karena apa? Coba. Karena ketika tadi kalau lilin dipanaskan ya, kalau dipanaskan menjadi meleleh ya. Bagaimana wujud benda berubah? Itu tadi ketika dipanaskan atau mendapatkan panas atau kalor ya. Jadi suhunya berubah menjadi benda itu mencair atau membeku. Berikutnya Pak Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuannya apa?
nanti kamu pembelajaran hari ini, belajar hari ini, ya tujuannya yang pertama yaitu nanti kamu ya peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dari padat menjadi cair, dari cair menjadi padat. Ya, nanti kamu mengamati video, melalui video tadi kamu mengamati, mengidentifikasi nanti. Ya. Nanti kita tayangkan video perubahan wujud benda. Kemudian setelah itu, setelah kamu mengamati video yang ditayangkan, kamu dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi. Ya, seperti tadi pertanyaan tadi. Berikutnya kamu nanti akan mendemonstrasikan, melakukan uji coba. Itu alat dan bahan yang sudah kamu bawa. Ya, ada apa saja alat dan bahannya? Lilin, terus piring, terus korek, ya. Kemudian es batu. Ya. Berikutnya, nah, ini nanti ada video perubahan wujud benda. Nanti kamu amati dengan seksama, ya. Coba kita play dulu, putar dulu videonya, amati. Halo, aku Data dan aku Lulu. Yuk kita belajar bersama. Hari ini panas sekali, jadi haus terus. Semoga ideku berhasil ya, biar air minumannya cepat dingin. Cika, tunggu ya, airnya mau. Jadi kamu sudah mengamati video tentang apa? Tentang apa, membeku. Ya, kamu sudah mengamati video tentang membeku. Ya. Namun nanti kamu akan mendemonstrasikan mencair dari es batu, karena sudah ada es batunya itu didiamkan ya. Nanti sebelum mendemonstrasikan ya, kita simak dulu materi dari wujud zat dan perubahannya. Ya, tadi yang kamu sudah lihat video itu membeku ya. Kenapa membeku? Karena suhunya rendah, betul sekali. Suhunya lebih rendah, menjadi dingin, kemudian menjadi beku. Kalau membeku nanti kamu bisa diuji coba ya, di eksperimen itu di rumah yang ada freezer. Ya, kalau nanti di sini di sekolah kita akan mendemonstrasikan atau uji coba dari benda padat menjadi cair ya. Kita simak materinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat belajar, kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS kelas 4 pelajaran kedua. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sobat-sobat belajar, wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Contoh benda gas antara lain asap, udara, dan gas bumi. Oke, sudah. Tadi kamu sudah melihat penjelasan dari sifat-sifat bendanya ya. Jadi nanti ini kita akan melakukan uji coba, demonstrasi ya, dari benda padat menjadi mencair dan sebaliknya. Ya, nanti Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD per kelompok ya. Kelompoknya sudah dibentuk ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke, sekarang kursinya dibalik.
karena kita akan diskusi. Kelompoknya ditulis nama kelompoknya kelompok 2, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, tulis nama anggotanya. Kenapa? Iya, nama kelompoknya di sini. Kelompok 1, kelompok 3 berarti. Ini namanya ditulis siapa saja. Ya, tulis nama kelompoknya, kelompok 2. Oke, perhatikan ke depan dulu petunjuknya. Perhatikan, halo. Ya, perhatikan ke depan semua. Perhatikan dulu, kita terangkan dulu petunjuk uji coba atau pengerjaan LKPD. Ya, itu ada nama kelompok. Ya, nama kelompok diisi nanti kelompok berapa gitu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nanti ditulis anggotanya siapa saja, ditulis namanya. Ya. Nanti untuk uji coba di percobaan 1 ya yang dikerjakan nomor 1 dan 2. Ya, untuk melakukan uji coba. Yang percobaan 2 dikerjakan juga nomor 1 dan 2. Oke, sudah paham sampai sini? Sudah. Ya. Kalau sudah paham, bisa dilaksanakan atau dikerjakan dari sekarang. Ya, ditulis nama kelompoknya. Iya, kenapa? Yaitu ambillah es batu. Ya, ini kan sudah ada es batu. Ya, Mas Guru bagi berarti. Ya, ambillah es batu, masukkan ke dalam apa? Dibaca coba. Ya, dibaca itu. Ambillah es batu, ya kan? Nah, Mas Guru begini atau kamu ambil. Ayo ambil, cepat. Ditaruh di piring. Udah cukup segitu saja. Ya. Nanti didiamkan berapa menit. Ya, ambil. Ya, itu yang besar, nggak apa-apa. Ya, didiamkan saja itu. Nah. Waduh, besar sekali patah. Yang kecil aja. Sedikit saja nggak apa-apa, biar semuanya kebagian. Nah, dibaca petunjuknya. Nih, ambil. Ya, ya, ambil. Kemudian kamu amati
tabelnya setelah kamu mengamati benda yang dicoba. Yang tabel pertama itu loh, yang ini. Nah ini ya, nama bendanya ditulis, wujud bendanya ditulis, kemudian apa perubahannya dan penyebabnya, penyebab perubahan wujud. Ya ditulis. Kerjasama, berdiskusi. Ya, berdiskusi. Ada yang mengamati, semuanya mengamati. Ya, nanti ada yang menulis LKPD. Yang lembar 2 nanti. Ini kan petunjuknya, cobaan. Ini kan tadi sudah ambil batu, masukkan ke dalam mangkok atau piring. Ya kan sudah. Ini yang kedua ditulis di sini setelah kamu mengamati ini. Nama bendanya apa? Terus wujud benda asalnya itu apa? Ya, perubahan wujudnya. Yang ditulis. Kenapa? Ya, kalau ada yang mau bertanya angkat tangan ya nanti. Ya kan tadi sudah. Jadi hasilnya ini. Bahan wujudnya. Wujud benda asalnya itu apa? Ini udah ditulis sama berarti. Ya sama. Ya, sudah mulai. Ya, ini sudah didiamkan tadi ya, kamu amati perubahannya apa itu. Ya, berarti nanti hasilnya ditulis di sini. Ya, udah ini sudah ditulis. Ya. Nanti itu kesimpulannya nanti setelah melaksanakan semuanya. Setelah melaksanakan percobaan semuanya. Nanti kan ada percobaan kedua. Ya, lilin yang lilin. Coba percobaan kedua dari kelompok 1. Apa coba dibaca? Itu sudah kan? Ini belum. Penyebabnya apa? Di soalnya dibaca di petunjuknya. Didiamkan atau apa? Didiamkan selama terbuka, di udara terbuka. Perubahan wujudnya berarti apa? Penyebabnya karena apa? Ya ditulis berarti di situ. Ya didiamkan di udara terbuka. Sudah sampai mana di sini? Ya dibuka. Kerjakan tulis ini. Ini sama berarti wujud benda asalnya. Wujud benda asalnya ya berarti ditulis. Yang tabel samping itu yang nomor dari pertama kan nama benda, kedua wujud benda asal. Ya, wujud benda asal itu mencair atau membeku. Bukan nama bendanya lagi ditulis. Ya, wujud benda asalnya itu ini, betul bisa ya. Dari padat atau cair, atau dari cair menjadi padat. Bukan ditulis ya, bukan ditulis sama ya. Dari padat atau dari cair. Ya, penyebabnya apa? Penyebab perubahan wujudnya. Ya, nanti setelah itu maju ke depan.
Ya, ditulis hasilnya. Hasilnya ditulis di tabel. Boleh. Tidak apa-apa. Yang penting di nomori. Nah, nomori. Oh, ini sudah belum? Kok belum? Mulai dilihat, diamati ada perubahan apa? Ya, yang tadinya es batu itu benda apa? Benda apa? Ya, berarti wujud asal bendanya apa? Wujud asal bendanya padat atau cair? Es batu. Ini kan tadi pertamanya es batu. Wujud bendanya padat atau cair? Es batu. Ya udah ditulis. Ya, wujud asal benda. Kecuali kamu ambil air dimasukkan plastik, berarti air itu cair. Itu ya, wujud asal benda itu kamu tadi ambil es batu ke dalam piring. Ya, es batu itu benda apa? Ya, ditulis wujud asal bendanya. Ditulis. Harinya berarti apa? Kesimpulannya diisi. Udah padat itu. Kesimpulannya tadi benda padat itu dapat berubah wujud menjadi, ya udah ditulis. Cair dan apa? Cair dan apa? Yang percobaan dua apa? Ya udah ditulis berarti. Ya, ini betul benda padat yang dapat berwujud menjadi. Anggota kelompok. Sudah? Oke, kelompok 3 maju dulu. Ya, sini bawa es batunya dan lilinya ke depan dengan lembar kerjanya. Ya, ada yang bawa es batu, ada yang bawa lilinya. Jadi nanti kelihatan kamu sudah melakukan percobaan. Ya, nanti dibaca. Ayo maju sini. Ayo, Fatah, Rafa yang membaca, Bapak sini. Yang perempuan sini sampingnya. Dari salam dulu. Ya, dari sana. Ya kelihatan. Ya berarti sini aja, sini lagi. Sini. Ya semuanya lihat ke kelompok 3. Semuanya lihat ke kelompok 3. Ya. Dari salam dulu. Ya semuanya dengarkan. Semuanya dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kasih uji coba. Ya, coba. Yang pertama dibaca percobaan 1. Percobaan 1. Nama benda. Es batu. Tidak asal pada perubahan wujud mencair penyebab perubahan wujud di udara. Ya, penyebabnya didiamkan di udara terbuka dari kelompok 3. Kemudian apa? Benda yang kedua apa? Yang keras. Yang lain diam. Bakal apa ini? Bakal nanti. Ya, percobaan 2 yang keras. Percobaan 2. Yang lain dengarkan. Nama benda wujud benda asal cair perubahan wujud membentuk perubahan wujud melepaskan balon. Ya. Kesimpulan kemudian penyebab ya ini dulu. Terima kasih terus salam. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, semuanya sudah tadi ya. Tadi sudah melakukan uji coba ya. Sudah melakukan uji coba dengan benda apa saja tadi? Ayo, halo. Tadi sudah melakukan percobaan dengan benda apa saja tadi? Kemudian ya, perubahan wujudnya itu apa tadi? Yang pertama es batu. Ya, dari benda apa? Es batu benda apa? Padat. Kemudian ya didiamkan atau dibiarkan. Ya. Yang terjadi apa? Mencair. Ya, yang terjadi dari es batu yang awalnya padat menjadi mencair. Kemudian yang kedua lilin. Ya, bendanya lilin. Ya, lilin juga benda apa? Benda padat. Kemudian diapakan lilinnya? Dinyalakan. Ya, dipanaskan atau dinyalakan ya. Menerima kalor menjadi panas. Menjadi apa lilinnya? Mencair atau membeku? Mencair atau membeku? Mencair. Ya, yang percobaan kedua itu membeku karena diteteskan kembali menjadi padat. Oke, sudah. Ya, kita sudah melakukan percobaan dan tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan. Ya. Jadi tadi kesimpulannya perubahan wujud dari es batu dari padat menjadi cair ya. Kemudian lilin juga dari padat menjadi cair. Yang percobaan kedua diteteskan dari mencair menjadi padat. Ya, nanti tugas kalian di rumah melakukan percobaan yang ke-1 di percobaan 2. Ya, kamu memasukkan air ke dalam plastik. Ya, kemudian dimasukkan freezer. Ya, nanti perubahannya apa? Oke, berikutnya refleksi ya. Sekarang Pak Guru mau bertanya,
Pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Bosan tidak? Ngantuk tidak? Ada yang ngantuk? Ya tidurnya malam pasti ini yang ngantuk. Setengah 10, waduh lama sekali. Ya, pembelajaran hari ini menyenangkan. Oke. Sebelum Pak Guru akhiri, ya, tadi pembelajaran perubahan wujud. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas apa? Membahas perubahan wujud dari benda cair menjadi gas, ya. Perubahan wujud menjadi cair menjadi gas dan gas menjadi cair, ya. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai, ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tadi perubahan wujud benda cair menjadi gas dan gas menjadi cair. Oke, sebelum pembelajaran diakhiri, nanti berdoa dulu, ya. Nanti berdoa dulu. Ayo disiapkan. Doa mau pulang. Ya, doa mau pulang. Ayo disiapkan. Selamat siang Pak Syarif. Kita ketemu lagi untuk kegiatan setelah kita observasi kelas kemarin, ya. Jadi sebelumnya kita sudah melaksanakan observasi, kemudian proses pembelajaran kurang lebih di kelas selama 2 jam pembelajaran, Pak, ya. 70 menit. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas tadi selama 70 menit, Pak? Oke, terima kasih kesempatan saya. Perasaan saya kemarin setelah melaksanakan pembelajaran 70 menit, tentunya senang sekali melihat peserta didik yang terlibat secara aktif, Pak, dalam kegiatan observasi dan diskusi kemarin, karena saya mengambilnya di mata pelajaran di perubahan wujud benda. Jadi tentunya senang melihat peserta didik secara aktif, kemudian puas karena kemarin tujuan pembelajaran tercapai, siswa terlihat antusias, ya, Pak. Kemudian saya lebih merasa termotivasi karena melihat respon positif siswa tadi, jadi lebih termotivasi untuk meningkatkan semangat merancang pembelajaran yang lebih baik lagi. Misalnya seperti yang eksperimen. Alhamdulillah, saya pun sudah melihat proses pembelajaran yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik dan alhamdulillah lancar, ya, tidak ada halangan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak menilai performa sendiri dalam kegiatan pembelajaran kemarin, menurut Bapak? Menurut saya dari pembelajaran kemarin itu masih ada perasaan hal yang perlu diperbaiki, jadi refleksi diri, seperti pembelajaran kemarin, contohnya seperti terasa manajemen waktunya, karena kegiatannya kan diskusi, eksperimen, jadi ada beberapa kegiatan yang saya kira itu kurang dalam manage waktu, yang belum fokus dalam melaksanakan diskusi karena
kegiatannya kan banyak bergerak ya Pak. Jadi kadang anak-anak masih kurang fokus, masih ada yang harus diperbaiki atau ditekankan untuk kegiatan diskusi. Jadi menurut Bapak kira-kira apa yang membuat Bapak menilai demikian? Jadi melihat menurut saya untuk melihat pembelajaran kemarin menilai seperti itu. Melalui refleksi diri. Tentunya di modul ajar itu kan ada refleksi guru. Jadi memang setelah pembelajaran dilakukan, memang ada sebagai guru harus merefleksi diri sendiri. Jika saya menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin yang saya lakukan oleh Bapak tadi juga sesuai yang diharapkan, kemudian ada tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan, satu kemudian sama seperti halnya ketika Pak observasi kemarin ada area pengembangan yang akan dicapai. Kemudian juga dalam pembelajaran tadi sudah nampak ada murid-murid yang aktif melakukan eksperimen, kemudian dengan menggunakan strategi model pembelajarannya PPA. Problem based learning ya. Iya, problem based learning. Sehingga murid-murid itu bisa menerima materi pembelajaran dengan baik, dan saya lihat juga mereka sangat antusias melaksanakan kegiatan tersebut. Menurut Bapak bagaimana mendengar pendapat saya ini? Alhamdulillah tentunya kita bersyukur setelah pembelajaran kemarin mendapat masukan-masukan dari Pak Roy, mendapat penilaian supervisi akademik kita kemarin. Jadi tentunya bersyukur, jadi tahu mana yang harus diperbaiki, mana kekurangannya, jadi sesuai agar sesuai dengan diharapkan dicapai. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak ada tidak hal yang menjadi kendala dalam pembelajaran kemarin? Tentunya ada Pak. Untuk kendalanya seperti yang tadi saya sampaikan, contohnya satu di siswa kelas 4 itu seringkali jadi ada beberapa anak yang hilang fokus, tentunya terutama dalam pembelajaran yang melibatkan gerak, contohnya diskusi, eksperimen. Jadi kadang harus ditekankan, intinya ditekankan anaknya agar tidak fokus lagi. Bagaimana guru itu mengalihkan atau memberikan penekanan agar anak lebih fokus lagi. Jadi kendalanya tadi ada anak yang tidak fokus ya. Iya, ketika diskusi. Dari kendala tersebut kira-kira apa rencana selanjutnya jika melakukan pembelajaran di lain kesempatan? Untuk rencana lanjutnya. Jadi untuk anak yang kasusnya mungkin tadi yang fokus ketika di tengah-tengah diskusi atau eksperimen atau melakukan kegiatan dengan gerak gitu, bisa menggunakan contohnya mungkin SBG. Jadi kita melakukan SBG di tengah-tengah. Jadi misalkan fokus atau topik yang lain agar anak kembali fokus ke dalam diskusi. Baik, jadi bagus sekali rencananya yang Bapak lakukan dengan kita melakukan
greeting, anak-anak mungkin bisa menjadi termotivasi. Iya, termotivasi. Kemudian bisa fokus lagi. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut Bapak dalam melakukan rencana itu kira-kira siapa yang bisa membantu melaksanakan kegiatan tersebut? Kapan kegiatan itu akan dilaksanakan? Untuk rencana yang tadi saya sampaikan, untuk yang bisa membantu terutama ya yang bisa membantu itu dalam sekolah memang ya, contohnya teman sejawat, rekan guru, berbagi pengalaman, berbagi praktek baik. Jadi melalui teman sejawat, rekan guru, terutama yang sudah guru-guru yang sudah guru penggerak. Jadi mereka yang lebih tahu bagaimana menangani anak-anak yang contoh tadi hanya fokus dalam belajar. Untuk rencananya minggu depan ya Pak, pas jam pelajaran IPAS, pelajaran IPAS. Biasa sekali ya. Iya. Biasa rencana Bapak mudah-mudahan dapat terlaksana, Iya. bisa berjalan dengan baik. Iya. Saya menunggu kabar selanjutnya. Iya Pak. Untuk hasil observasi ini nanti akan saya catat dalam Iya. form supervisi di saat Iya. mohon nanti ditangani Bapak. Siap. Iya. Baik, untuk sebagai penutup dalam kegiatan pasca observasi ini, kira-kira Bapak yang dapatkan dari kita melakukan Proses ini. wawancara ini menurut Bapak apa? Tentunya yang saya dapat dari wawancara ini atau dari proses Coaching nanti dari proses pra observasi ini, tentunya saya harus menentukan yang pertama dari yang akan dicapai, pengembangan yang mana yang akan dicapai dan yang lebih spesifik di mana, itu kemudian tujuan pembelajarannya itu tercapai tidak. Setelah itu kan kita melaksanakan pembelajaran, jadi kita tahu karena kita disupervisi, jadi kita tahu mana-mana yang kurang, bagian mana yang harus diperbaiki, kemudian dilaksanakan wawancara hari ini dan kita lebih tahu penilaiannya dari Bapak dari supervisi kemarin. Oke, baik. Terima kasih Bapak Pak Syarif. Kita sudah melakukan kegiatan wawancara kali ini tentang observasi kemarin, juga pasca observasi sudah dapat berjalan dengan baik, lancar. Saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.